Desain cakep, baterainya juga paling tinggi di kelasnya itu 6000 mAh. Nah, di sini juga dia ada fitur Star Halo, fitur untuk notifikasi call dan lain sebagainya. Ya, dirilis 1 tahun lalu dan ada series terbarunya dari si versi Y ini. So, Pipoyo 28, apakah masih worth it? So, dengerin penjelasan equipment, letters, and stay tuned. So, ini dia boxnya. Di sini ada tulisan Pipoyo 28-nya dan ada aku pilih yang 6/2128 ya. Harganya 1,7 dan yang RAM 8 ada 1,9, yang terakhir 2 juta itu buat yang ukurannya lebih besar. Nah, buat warnanya sendiri ada hijau jamrud yang kita pakai dan terakhir ada orange senja ya, cuman 2 doang sih. Oh, di sini ada keterangan 6000 mAh dan kita bahas nanti. Next mungkin di area sini ada tulisan Piponya dan juga di sini informasi pabrikasi. Oke, kita langsung unbox saja. Ini agak susah. Oke, ada 1 unit HP-nya dan soft case bening yang gampang kuning, tapi nggak apa-apa. Next ada guide dan garansi. Ya ini kayak pada umumnya ya. Ya sama aja. And then ada chargeran. Nah yang menjadi highlight di sini chargerannya agak gede ya. Wajar aja sih karena emang ukuran si wattnya aja 44, jadi ya menyesuaikan. Desainnya sih nggak ada perubahan. Ya chargerannya oke ya. Next ada SIM injector, dia bentuknya agak unik kayak bentuk lollipop kayak gini. Cuman ya bentuk lollipop kayak gini tuh dia agak gampang jatuh gitu, gak kayak bentuk yang kotak. Nah, ini kita langsung unboxing aja. Oke. Set. Tapi emang tampilan belakangnya itu cakep ya, tapi ini hitam karena efek kamera. Di sini ada logonya nih, Vivo yang terbaru dan oke, kita langsung nyalain aja. Dia pakai Pantouch OS dan ini first time aku coba si Pantouch OS-nya. Oke, kita pakein casing dulu. Kalau pakai casing, bagian depannya agak cakep ya. Belakangnya juga nampak cakep sih sebetulnya. Nah, oke, mungkin kita langsung. Oh, ini masih loading. Dan tada, di sini dia ada khusus Indonesia aja mungkin ya, tapi aku nggak tahu juga sih. Kita tungguin aja. Dan dia layarnya 90 Hz ya guys. Kita cek di sini si Pantouch OS-nya apakah bagus atau tidak. Kalau dia sebenarnya masih kayak pada umumnya ya. First impression ya sebenarnya kayak biasa aja ya, dia gak kayak kelihatan punya fitur unik banget. Selain itu juga dia punya bezel yang tebal tapi layarnya udah punch hole. Walaupun begitu, dia punya kecerahan nits yang tinggi yaitu di angka 1000 dengan minimum 840 nits. Dimana ini kecerahan yang sangat super tinggi di kelasnya. Dia juga punya sertifikasi TUV dan juga fitur status dimming dan global DC dimming, cocok buat kalian yang suka natap layar lama. Layarnya masuknya IPS HD Plus sih, masih HD Plus ya guys, dan masih 90 Hz tapi dengan fitur perlindungan mata yang dikasih dengan kecerahan yang tinggi itu udah oke banget. Beralih nih ke build dan juga desainnya, si Pipoyo 28 ini dia pakai material crystalline made, teksturnya nge-grain kalau misalkan ada cahaya yang kuat. Tingginya 165 mm dan punya lebar 76 mm. Nah buat ketebalannya kita bakal show up sehabis ini ya. Ya sebenarnya masih include bahan solid dengan 2,5 flat frame-nya. Buat ketebalannya kalian bisa sendiri, ini emang agak tebal, tapi dengan nyisipin baterai 6000 mAh ini udah kebilang udah oke banget ya. Bagian samping di sini ada polling dan juga power yang udah side mount buat fingerprint dan di sini agak kotor ya. Nah di sini ada Type-C, microphone jack dan speaker. Di bawah ini juga sebenarnya ada speaker, cuman aku gak tahu di unitku nggak dapet ya. Kenapa ya? Mungkin kalian boleh komen di bawah. Dan di sini ada SIM tray yang bisa kita explore sekarang. Aku gak tahu tipe apa, so langsung aja kita unboxing juga ini. Buat orang awam mungkin nih bakal ngira SIM-nya cuma 1, tapi sebenarnya ini bisa dibolak-balik ya. Jadi ya termasuk triple slot juga ya, tapi dengan mode yang standby. Nah buat stereonya dia udah 300% guys, dengan audio booster. Buat ketahanannya dia udah IP64 dimana dia tahan percikan air dan juga debu ya. Nyentuh layar masih basah juga aman karena dia punya fitur wet touch ya. Kalau dilihat ketahanan seluruh HP-nya juga udah oke banget. Kalian bisa baca atau pause di sini. Tapi sorry, aku gak bisa ngetes juga spesifikasinya. Dia masih pakai Helio G85 gaming processor ya, dimana ini masih kelas entry dan kalian bisa upgrade juga ke 1 TB buat internalnya. Nah terus buat daily use-nya gimana nih, masih aman ya, masih lancar-lancar aja. Ketambah juga baterainya udah badak banget ya, jadi kayak aman buat baterai mah ya, gak usah dipikirin lagi. Dengan juga dia fast charge-nya udah cepat banget dengan perlindungan dan juga 4 tahun proteksi baterainya. Mantep banget gak tuh?
Nah, buat gaming performanya dia ngasih mode game juga dengan ada di samping kanan sini yang kalian bisa ekspor. Nah, terus buat performa gamenya gimana? Buat Mobile Legends Ultra Super dia lancar banget ya. Sebenarnya gak yang tinggi banget kayak 90 fps, tapi ini buat range fps ini udah lancar banget lah. Buat Free Fire dia nyentuh 35 sampai 45 fps dan ini juga yang standar juga. Ada sensor gyro, tapi at least dia punya NFC yang multifungsi buat cek saldo e-money dan juga transfer data atau copy data kunci akses kendaraan atau rumah. Buat kamera belakangnya dia 50 megapiksel dan tambahan juga bokehnya 2 megapiksel dengan kamera selfie-nya nih yang 8 megapiksel. Terus di bagian sini ada juga dia ijo-ijonya kayak gini kan, dengan modenya juga dia cukup komplit, kayak ada Google Lens feature diintegrasiin dengan juga dokumen mode. Ini sangat berguna banget. Capture ini bagus ya, tapi ada tapinya, ada kekurangan yaitu ISO-nya kadang over, kadang ngebuat juga dengan warna coklat kayak ini dia padahal objek aslinya segar, dan kebalikannya kalau misalkan ada objek dengan yang berwarna kayak gini kadang dia saturasinya over banget, padahal gak yang sesaturasinya gak setinggi itu, tapi sebenarnya ini masih bisa ditoleransi ya dibanding yang warna coklat tadi. Warna gak sinkron itu kayaknya emang disebabin sama si ISO-nya juga sih, dia kayak kurang bisa ngelola baik gitu. Kalian sisanya boleh enjoy ya buat nikmatin hasil capturean video dan juga fotonya. Saya kurang suka sama kamera si Vivo-nya ini, soalnya dia kurang bagus buat nyerap si ISO-nya ini. Tapi kalau sekaligus di setting dia kayak langsung nyerap cahaya tuh over gitu, jadi kayak mukanya gak akan kelihatan. Yes, ini juga berlaku buat kamera belakangnya. Ini salah satu kekurangan Vivo series Y sekian ini, ISO-nya dia kurang bisa nyerap dengan baik. Kualitas kamera belakangnya kayak kurang banget. Ini berpikselnya ketara banget, jadi kayak apalagi dengan tekstur-tekstur seperti ini ya jangan ditanya lah, ini kualitasnya di bawah rata-rata banget. Ini video 720 pixel. Ini video 180 pixel. Max zoom-nya kayak gini. Nah, di sisi lain, mode cantiknya ini aku suka banget ya, karena emang dia work-nya oke banget. Dia gak over, gak kayak filter ibu-ibu. Aku suka banget. Ini buat Gen Z kayaknya masih masuk lah ya. Dia nyisipin fiturnya di sebelah mode potret, terus opsi-opsinya juga ada lengkap, dan ini akurasinya oke banget, gak norak, gak over. So far, suka banget. Bisa dibilang kameranya ini gak terlalu bagus ya di kelasnya, tapi kalau misalkan buat tugas dan dokumentasi umum, ini masih oke sih. Menurut sih dengan syarat beli keseharian ya, dengan layar yang cerah banget, dengan baterai yang badak di harga 1 jutaan. So itu aja dari aku, with me and letters, and hatur nuhun.